Setelah tahun 2010, Konghucu disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi agama ke-6 di Indonesia. Sejak itu pula para etnis Cina di wilayah Nusantara mulai berbenah. Khususnya di wilayah Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali, kisah pendirian Konghucu sebagai tempat peribadatan memiliki sejarah perjuangan yang dimulai oleh 13 tokoh umat Konghucu. Kita simak penuturan para tokoh umat Konghucu dalam perjuangan mendirikan Konghucu di wilayah Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Dasarnya itu karena tidak di sini, Jongkoran di sini tidak punya tempat saya numpang ke sana kemari. Akhirnya kena merasa diri punya orang, tapi tidak punya tempat sendiri untuk sembahyang. Itu dasar pennya. Kita orang tekad beberapa orang ngumpulkan dana, membeli tanah lewat Menso. Menso kan tahu? Ya, dia yang punya tanah kan juga. Kan dia punya tanah dulu. Juga. Ya, dia tahu. Nah, itu berapa orang tuh siapa aja? Ingat? Itu tuh banyak orang itu. Kemudian kita orang bangun nyari sumbangan. Ada satu orang dia juga mau bikin Konghucu, sudah punya patungnya. Orang dari bawah tenglang. Terus kita orang ngomong gini, kalau gitu patung ini dari kita orang kasih, kita orang lanjutkan. Anaknya ada ngasih. Oh, sempat begitu. Ya, ada ngasih Patung apa? Jangan dan patung ini diambil. Kita orang kan niat juga mendirikan untuk tempat sembahyang. Karena kita orang tidak jadi, diganti dengan uang Nokia pada waktu itu. Ini jangan dapat niat Pak, jangan minta ini mau melanjutkan. Pokok saya ganti kembali uang 2 juta. Itu cerita pertama. Jadi begitu ada masukkan kemari Denpasar kene kemudian di Manado timpalan jalan milu begitu. Ya, pokok uang dari Denpasar banyak kasih. Ya, termasuk berarti dari Denpasar itu pun karena Encik orang Denpasar lebih mudah komunikasinya sehingga bisa bentuk Patakin di Jemberana pertama. Ya. Itu. Gimana tuh ceritanya itu bisa jadi bikin Matakin, ikut di Matakin. Ya. Matakin itu kan simbol itu kan organisasinya. Konghucu, salam peneguhan imam. Ini tak bahasa ini catatan Kong Miao ini kelenteng Konghucu, rumah ibadat agama Konghucu. Ini Zhongjiao Zhonghui, ini Gongjiao Zhonghui, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Surat keputusan Dewan Pengurus Matakin nomor 199 Matakin SK 1210 ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Desember 2010. Simbolnya Matakin itu kan ini Weta Tongtian kan gitu nih. Itu Weta Tongtian. Terus jawabannya Sian Yuita. Encik paling tetap ikut kemana aja, rapat kemana itu pasti ikut. Pingmin ya, Minatra yang tadi. Minatra ya. Ada Muslim, Biasa
Mian Siong, Wesan, Wesan. Nanti ya. Nah, Sumak, Oh, Sumak. Mian Siu, Chung I, Oh, Chong I ikut. ya pertama ikut. Bun Le, Oh, Bunle ikut. ya. Jadi 10. Lagi 3. Ya, betul. Sumak sudah. Tuh, Pilpan. Lupa. Ya. Kita membahas dananya, mencari dana. Supaya bisa membangun. Ya. Kita keliling sampai ke Singaraja, ke Denpasar. Sumbangan dari pemerintah waktu itu ada? Nggak Belum ada. ada, belum ada. Akhirnya sudah mau selesai, baru ada sumbangan. Baru minta sumbangan. Nah, waktu itu dapat sumbangan berapa? 10 juta, lupa. Sumbangan pertama kali dapat dari Denpasar 10 juta. Nah, Dari semua. bupati Oh, bupatinya ngasih 10 juta. waktu itu kita uang itu kan belum kuat, kita perlu untuk sama Muslim minjem sama Gunung Mas. Oh, minjem sama Gunung Mas. Nah, 10 juta pakai beli apa lupa itu. Akhirnya keluar sumbangan Kembaliin. nanti ada tangan tanggung jawab sama Muslim. Oh, sama Muslim. Wih, keliling seperti kita ngemis. Untuk nyari sumbangannya itu. Ya, Nah sekarang kan sudah bagus itu kongconya. Dengar kemudian diklaim sama Tridharma. Tridharma itu bagaimana ceritanya itu? itu udah maksudnya Kongco itu mau dijadiin wihara. Kita tidak setuju. Kepingin Encik Yusin terkacau itu. Nah, Tak setuju. setuju. Akhirnya Encik keluar, nggak mau ikut dah. Biar lagi pikirannya Encik ya, nggak tahu yang lain. Encik ikhlaskan, Ikhlaskan. Oh, gitu. nggak mau Encik ikut dah. Mulai dari itu Encik tak pernah. Kesana lagi. Tapi rupanya ya yang lain nak mau, nak jadi dijadi wihara. Karena kita dalam membangun bikin perjanjian cuma tidak tertulis. Iya. Kita tidak mau Kongco ini nanti ditambah lagi Dewa. dewa yang lain atau Buddha, kita tidak mau. Pokoknya apa yang sudah ada sekarang itu Tetap. ya tidak mau ditambah apa-apa. Kembali kan ada orang Surabaya sama Sri baik dia, maunya Sarin. dibikinin lagi tempat dewa. Itu paling keras menolak, tidak mau.
mau dibikinin di belakang Iya. Kongco. Dia tidak mau. Dia nanti mau di sana. Dia datang, kita yang nanggung. Dapat nanti dapat apa, dia ngambil. Dia tidak mau. Nggak mau bangun. Jangan bangun. Kita Kongco ini masih utang. Sekarang lagi mau bangun lain. Nggak malu kita utang lagi. Tidak mau. Jadi waktu itu bilang, jangan Cik jadi apa-apa. Cik tidak bisa. Masalah ke kantor, tidak ada. Tapi kalau kerja, ayo. Kita Cik kepingin dia kacau. Paling aktif bangun tuh. Bukannya Cik ngomongin jasa, enggak. Kenyataan lah. Sore ke sana bersih-bersih. Sama Cik lah nih, perubahannya kepingin. Itu semangat sekali. Semangat. Ya. Tapi begitu selesai baik, baru ngakuin jadi pengurus. Kalau gue ikhlas, Bang Kongco ya. Nanti nak minta pahala ndak, ikhlas, asal diurus baik, jangan dijadiin budak, jangan dijadiin budak. Karena kita perjanjiannya bikin Kongco yang model lama. Kalau bilang kembali kan pernah beli tanah serang besar, akhirnya pecah. Itu pinta waktu itu. Oh, dia kan budak. Dia maunya bikin budak. Yang satu pihak supaya dua bangun Kongco sama budak. Pingsan tidak mau, akhirnya bubar. Cik baru dibilang mau bikin wihara. Didatangi minta sumbangan, Cik tidak nyumbang. Saya bukan orang Buddha. Saya orang Konghucu. Saya tidak mau, tidak ikut. Asal-usulnya orang Cina tidak punya tempat ibadah di sini ratusan tahun. Tahun 97 baru mulai kita bikin. Punya istilahnya punya pribadi, orang Cina punya tempat kelenteng ini. Selain itu numpang ke Mamai, terus kita rodeng-rodeng, ayo kita bikin yayasan Ngesti Menunggal. Itu bikin yayasan dulu. Oh, bikin sempat yayasan di sini. Iya, bikin yayasan dulu. Kawan-kawan tuh William. Saya suka agak ngomong agak lambat. William, Mensa, Suma, Minatro itu ketuanya. Nah, terus kita bikin Ngesti Menunggal, terus kita ke Departemen Agama. Minta mau bikin tempat ibadah kelenteng. Dia bertanya, saudara ini agama apa? Agama Buddha kan begitu. Waktu Soekarno kan tidak ada berani lari kemana-mana, semua ke Buddha. Ya, itu karena ketakutan. Ya terus terang ya. Nah, terus nggak bisa. Nah, kita lari ke Bupati Kerto, Bondowoso. Bupatinya Bondowoso. Ya. Yang berangkat ke sana. Saya, Menjaya, Pimin. Oh, tiga. Nah, terus orang tiga ke sana. Sampai sana ketemu ibu. Cari apa? Saya mau ketemu bapak, mau bikin tempat ibadah. Oh, masih mandi. Ini nyata-nyata nih, kerja nyata nih, bukan bikin-bikin kok bicara bikin cepat nih gampang aja ketemu gitu, enggak. Ini masih mandi, tunggu. Datang Pak Bondowoso, Bupati. Perlu apa gitu dia bilang.
saya mau bikin peribadah Pak, gitu. Oh, bikin peribadah itu satu lingkungan itu harus 62 orang, aturan itu. Dikasih tahu. Ya, berarti lingkungan itu 62 orang baru bisa bikin peribadah. Peribadah yang mana? Mau kelenteng? Oh, yang seperti di Singaraja itu. Itu orang dia bekas sekda itu Pak. Oh iya bisa. Nah, sudah enak sudah, bupatinya bisa, departemennya nggak bisa kan lain masalahnya. Nah. Walaupun tidak 60 kakak itu. Ya, enggak gini dulu ya udah Pak, kalau di negara cari 60 kakak tidak dapat Pak. Nah, karena orang Tiongkoknya sedikit, lagi pecah-pecah, lingkupan 60 kakak enggak ada. Sekarang pakai skup Jembrana, tidak kecamatan, tidak kota. Oh ya bisa. Terus disuruh departemennya dia bawahannya PU-nya, apanya disuruh ngeliati tanahnya, mana tanahnya. Nih. Tanah itu sudah memang mau beli. Bukan, itu misi Mensa punya sama Jengbok. Ya, kan di survei bilang itu memang mau dibeli. Terus Mensa ngasih sumbangan tanah 2 lokal. 2 aro lebih sekian, 2 lokal. Yang 1 lokal memang umat yang beli. Jadi uang iuran tuh. Ya. Terus dibangun sudah. Nah, itu dengan tanpa izin. Udah, maka izin semua dapat izin sudah. Dapat izinnya langsung dari bupati. Iya, bupati. Akhirnya bikin deh kelenteng. Gitu. Nah, terus kan sudah gitu sudah berdiri, sudah jadi. Nah, terus kan baru ada terus dari pemerintahannya argumen Rahid. Iya. Nah, Konghucu diakui. Maka saya tidak mau bilang perintis 1 orang, tidak mau. Harus 14 orang itu. Nah, sekarang cari umurnya yang paling tua Wayan Minatro. Kalau yang paling muda ada Bunle. Harapan saya itu umat yang masih percaya kelenteng tiap tanggal 1/15, ayo kita sama-sama seperti Hindu. Kalau sudah tanggal, ayo bareng-bareng. Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin Kabupaten Jembrana, Insinyur IGD Budi Santosa SH mengatakan, sejak saat itu, kini agama Konghucu khususnya di Kabupaten Jembrana telah tergabung dalam FKUB dan umat telah memiliki tempat persembahyangan yang diberi nama Kongco Chungling Beok, beralamat di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Menurutnya ada 7 hari raya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk jadwal persembahyangan bersama di Kongco. Umumnya dilakukan saat hari Tilem dan Purnama atau pada tanggal 1 dan 15 dalam hitungan kalender Cina, serta persembahyangan saat hari raya Imlek. Setelah saya mempelajari Konghucu, tiba-tiba dari rekan-rekan Konghucu Denpasar memanggil saya minta bantuan untuk mengaktifkan kembali pengurusan Konghucu di Jembrana. Karena setelah Pak Minatra yang tadi kita ketemu itu sudah vakum, lebih dari 5 tahun vakum karena beliau sakit. Agama Konghucu itu menjunjung tinggi leluhur. Makanya kalau mungkin umat lain sembahyang sehari 5 kali, kita juga 5 kali. Yang disembayangin di tempat abu leluhur. Purnama Tilem baru kita sembahyang ke Konghucu. Kalau menurut tempat ibadah sudah disahkan bahwa Konghucu tempat ibadahnya Kongco. Jadi apapun yang bernama Kongco sebenarnya sudah otomatis milik Konghucu. Kalau di Jembrana sendiri untuk umat Konghucu itu mungkin ada berapa saat ini yang kalau secara de facto itu 26 di KTP Konghucu, baru KTP Konghucu. Tapi seperti yang tadi Pak dilihat nanti umpamanya kita sembahyang di Konghucu pas sijit itu ramai sekali yang datang. Ada sampai 100 orang. Lebih. Nah, katakanlah mungkin PR yang harus di ini ya. Iya, harus diselesaikan. Masih banyak umat Konghucu sendiri itu yang masih belum ber-KTP Konghucu gitu ya. Pertama itu. Apa rencana ke depan dari Pak Denny? Sementara ini di Jembrana, karena kita Konghucu punya nabi yang namanya Nabi Konghucu, itu kita belum punya. Saya masih mohon kepada pemimpin Bupati Jembrana untuk memfasilitasi tempat untuk membangun Kongco sebagai simbol
kita umat Konghucu di Jemberana yang belum punya Nabi Konghucunya, tempat sembayangnya. Tim Liputan dan Kerabat Kerja mengabarkan.